One, two, three, come on. Hai, semangat pagi. Jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, perubahan energi. Pembelajaran 6. Selamat menyaksikan. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi. Nah, sekarang kita lihat tabel pada buku paket kalian. Buku paket tema 6 ini ada di halaman 97. Kegiatan menyalakan lampu kamar tidur. Perubahan energi yaitu listrik menjadi cahaya. Berikutnya contohnya pompa air untuk mengisi bak mandi. Perubahan energinya listrik menjadi gerak. Ibu memasak nasi menggunakan penanak nasi. Perubahan energinya yaitu listrik ke panas. Sekolah naik sepeda, kimia ke gerak, dan seterusnya. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi, kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Untuk berikutnya, Pak Guru akan bahas halaman 98 tentang tabel hak dan kewajiban. Nah, Pak Guru akan berikan pembahasannya. Yang ini sudah ada di buku ya. Mendapat makanan dan minuman untuk memperoleh energi, kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, ini Pak Guru berikan jawaban pembahasannya. Menggunakan lampu listrik itu hak. Kewajibannya membayar rekening listrik setiap bulan. Kemudian menggunakan angkutan umum. Kewajibannya membayar biaya naik angkutan umum. Berikutnya menggunakan penyejuk ruangan. Kewajibannya merawat. Haknya menggunakan media belajar di sekolah. Kewajibannya menggunakan dan merawat media belajar dengan baik. Nah, itu adalah contoh hak dan kewajiban dalam hal penggunaan energi. Hak dan kewajiban harus seimbang ya. Hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai dengan pukul 5. Pada hari Senin, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.45 sampai dengan pukul 6.15. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, kita lihat dulu ya dari hari Minggu. Hari Minggu selesai pukul 5, mulainya 4.30. Kita kurangkan agar tahu lamanya waktu. 0 menit 00 dikurang 30 tidak bisa, kita pinjam di angka 5 di jamnya ya.
Jadi ini angka 4, berikutnya 00-nya berubah jadi 60 karena 1 jam itu 60 menit. Nah, baru bisa diselesaikan. Akhirnya kita dapat hari Minggu itu lamanya 30 menit Ibu menyalakan mesin air. Hari Senin selesai pukul 6.15. Mulainya 4.45 menit. Dikurangkan. Sudah pasti ini 15 dikurang 45 tidak bisa ya. Kita pinjamkan di angka 6 di jamnya. Jadi 6-nya itu berubah jadi 5. Kita ambil 1 jamnya itu diganti dulu dengan 60. Kenapa 60? Karena 1 jam 60 menit. Jadi 15 tambah 60 itu hasilnya 75. Nah, kita coret 15-nya jadi angka 75. 5 dikurang 5, 0. 7 kurang 4, 3. 5 kurang 4, 1. Jadi Senin durasinya adalah 1 jam 30. Jadi yang lebih lama sudah jelas ya, kalian bisa lihat pada layar, hari Senin. Ayo kita berlatih lagi di soal nomor 2. Soal ini juga terdapat pada buku paket kalian. Jadi Pak Guru bahas ya. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari, sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Caranya hampir sama dengan soal nomor 1. Kita bahas dulu yang pada siang harinya, yaitu 14.30 dikurang 13.30. Ingat pengurangannya, angka yang lebih besar lebih dulu ya. Nah, pas selesainya lebih besar angkanya 14.30. Sekarang kita kurangkan 30 kurang 30 itu udah pasti 0. Tinggal kita kurangkan 14 kurang 13 itu 1. Jadi siang hari lamanya membaca 1 jam. Sorenya 17.30 dikurang 17. Nah, ini yang tanpa meminjam jadi lebih gampang. 30, 17-nya kurang 17, 0. Jadi 30 menit. Sorenya Fahmi membaca cuma 30 menit. Jadi sudah bisa kita tebak bersama ya, mana yang lebih lama, yaitu pada saat siang hari, 1 jam dia membacanya. Semangat berlatih ya di rumah. Soal nomor 3. Setiap pagi, ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, ibu melincinkannya dengan setrika listrik. Hari ini, ibu mulai mencuci dari pukul 6.30 sampai 7.15. Kegiatan menyetrika dilakukan dari pukul 14 sampai 15.30. Kegiatan mana yang lebih singkat? Mencuci atau menyetrika? Caranya sama dengan soal nomor 1 dan 2. Kita tulis seperti ini. Mencuci selesai pukul 7.15. Mulainya pukul 6.30. Nah, ini meminjam lagi. Meminjamkan di angka 7. 7-nya kita coret jadi angka 6, diambil 1. 1 jamnya itu sama dengan 60. Ingat, 60 berarti ditambah 15. Ini harus kalian selalu mengingatnya. Banyak latihan ya. 15 tambah 60 hasilnya 75. Jadi coret 15-nya. Nah, seperti ini baru bisa dikurangkan ya. 75 kurang 30. Hasilnya 5 kurang 0, 5. 7 kurang 3, 4. Mencuci lamanya 45 menit. Kemudian menyetrika. 15.30 dikurang 14.00. Nah, yang ini tidak meminjam karena sudah lebih besar yang di atasnya. 10 kurang 00 hasilnya 30, 5 dikurang 4 ya 1.
1 jam 30 menit. Jadi kegiatan yang lebih singkat adalah mencuci baju. Ya, yang paling singkat sekarang ditanya. Nomor 4. Ibu menyiapkan nasi goreng, roti panggang, susu untuk sarapan. Ibu menyiapkan nasi goreng dari pukul 5.30 sampai 5.45. Setelah itu, ibu menyiapkan roti panggang dan susu pukul 5:55 menit. Sarapan sudah siap di meja. Mana yang lebih lama dilakukan ibu? Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti panggang dan susu? Nah, yang pertama dulu menyiapkan nasi goreng. 5:45 dikurang 5:30. Ini bisa kalian langsung kerjakan tanpa meminjam. Karena 45 masih bisa dikurangkan dengan 30. 5 kurang 0, 5. 4 kurang 3, 1. Ya, cuma 15 menit ya menyiapkan nasi goreng. Menyiapkan roti panggang. Nah, di sini cuma ada pukul 5, 55 menit. Nah, dari 5.30 kurang 5.30. Karena dua-duanya sama-sama mulainya 5.30. Soal ceritanya seperti itu. Jadi ini menyiapkan roti panggang 25 menit. Jadi yang lebih lama adalah menyiapkan roti panggang. Selamat berlatih di rumah ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Tadi kita sudah belajar tentang menyusun informasi tentang perubahan energi, menyusun tabel hak dan kewajiban terkait penggunaan energi, dan menyelesaikan soal cerita terkait waktu. Sampai jumpa esok hari ya. Salam sehat. Dah.